المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dalam video ini saya ingin memberikan jawaban terhadap pertanyaan beberapa teman tentang kembali Islamnya Nania Idol. Mereka bertanya, bagaimana pendapat Anda? Bagaimana respon kita seharusnya sebagai orang percaya? Nah, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Yang pertama adalah jangan mudah terkejut. Jadi orang percaya jangan mudah kagetan, jangan mudah terkejut dengan segala peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Karena itu adalah salah satu prinsip yang diajarkan oleh kitab suci, termasuk dalam meresponi murtadnya seseorang, berpindahnya seseorang dari keyakinan imannya kepada Kristus, berpindah kepada keyakinan yang lain. Kita tidak perlu terkejut, karena kitab suci sudah menubuatkan akan datangnya masa-masa itu. Artinya akan ada banyak orang murtad di akhir zaman. Penyebabnya tentu banyak, bisa karena mereka tidak tahan uji. Karena kita tahu iman itu akan mengalami ujian untuk menunjukkan, membuktikan sungguhkah kita murni, sungguhkah kita tulus dalam mengikut Kristus. Dan mengikut Kristus itu bukan sesuatu yang mudah. Yesus sendiri mengatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Penyangkalan diri, memikul salib itu bukan sesuatu yang gampang. Ada harga yang harus dibayar. Nah, tentu ini yang menjadi pertimbangan dari orang-orang yang mau mengikut Kristus. Mungkin ada tekanan dari pihak luar atau ada pergumulan-pergumulan yang lain yang kita tidak tahu, dan saya tidak perlu mengurusi hal-hal yang bersifat pribadi seperti itu. Tetapi intinya mau saya sampaikan, orang percaya tidak perlu kaget. Orang percaya tidak perlu terkejut dengan kejadian atau peristiwa ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ujilah segala sesuatu. Segala sesuatu harus diuji, termasuk pertobatan seseorang. Kalau kita mendengar, oh ada si A percaya Yesus, ada artis B mengikut Yesus, kita seharusnya menguji. Segala sesuatu harus diuji oleh waktu, diuji oleh keadaan. Benarkah ia mau bersedia secara tulus, mau membayar harganya untuk mengikuti Yesus? Bukankah Yesus mengajarkan, apakah kalau seorang ingin membangun sebuah menara, ia tidak duduk dahulu, ia menghitung-hitung anggarannya, untuk kemudian jangan sampai dia sudah sampai proses membangun setengah jalan, kemudian dananya tidak cukup, kemudian pembangunan itu menjadi terhenti. Ini adalah gambaran tentang sikap kita ketika kita mau memutuskan untuk mengikut Kristus. Kita harus sudah memperhitungkan segala sesuatunya, resikonya, harga yang harus dibayar. Jangan sampai kita memutuskan tanpa kita tahu resiko. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus pernah mengajar kepada murid-muridnya tentang kesulitan, penderitaan, tantangan, bahkan aniaya yang mungkin dihadapi oleh mereka. Apa yang dikatakan oleh Kristus? Aku telah mengajarkan, aku telah memberitahukan hal ini terlebih dahulu kepadamu, agar kamu tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini yang dimaksudkan Kristus. Tidakkah kamu duduk dahulu, membuat perhitungan, memikirkan, sudah siapkah dengan resiko, sudah siapkah dengan konsekuensi dalam mengikut Kristus? Nah, karena itu segala sesuatu harus diuji. Pertobatan seseorang harus diuji. Karena itu saya pernah katakan, saya tidak pernah silau dengan pertobatan seseorang yang pindah dari keyakinan yang lain kemudian mengikut Kristus. Baik itu mungkin artis yang dulunya mengaku pemuka agama, silakan. Tetapi iman mereka harus diuji oleh waktu dan keadaan.
Nah, jangan gampang kita kemudian menyodorkan mic, diberikan mimbar, diberikan tempat untuk menyaksikan, untuk memberikan kesaksian ke sana kemari tanpa kita tahu kualitas kadar imannya terlebih dahulu. Sudahkah ia benar-benar membuat keputusan untuk mengikut Kristus? Ini yang penting yang harus kita ketahui. Nah, ketiga yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya pemuritan. Ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh gereja di akhir zaman. Kalau Anda membaca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 42, setelah gereja mula-mula yang dipimpin oleh Petrus saat itu mengadakan KKR besar di Yerusalem, ada banyak orang yang percaya kepada Yesus, ada banyak orang yang bertobat. Kitab suci mencatat ada sekitar 3.000 orang yang percaya kepada Yesus. Apa yang dilakukan oleh gereja? Apa gereja langsung memberikan mimbar, silakan kau bersaksi, silakan kau mengajar? Tidak. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 42, saya akan bacakan. Dalam Kisah Rasul 2, di sana dikatakan oleh kitab suci, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42, mereka yang dimaksud mereka adalah jemaat orang percaya yang baru itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, perhatikan, mereka bertekun. Kata bertekun adalah sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Mungkin ada kejenuhan, mungkin ada kebosanan, mungkin ada rasa capek, tetapi orang yang mau bertekun, ia berkomitmen hendak untuk mempelajari, untuk bersedia dimuridkan dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, ini pentingnya gereja untuk memuridkan orang-orang yang baru bertobat. Tidak serta-merta mereka dibaptis kemudian selesai, tetapi kita harus memuridkan, kita harus mengajar tentang pokok-pokok iman Kristen, dan kita juga harus menggembalakan mereka, karena mereka sebelumnya telah mengikuti, memiliki prinsip gaya hidup yang lama, filosofi hidupnya, kemudian mengikuti filosofi hidup yang baru, yakni filosofi kerajaan Allah, ajaran Kristus. Itu sesuatu yang tidak mudah, perlu pendampingan. Itulah pelayanan penggembalaan. Di sana ada pemuritan, di sana ada teguran, ada nasihat, ada bimbingan, dan ini yang harus terus-menerus dilakukan oleh gereja. Tidak serta-merta kemudian diberi mic untuk bersaksi kemana-mana. Sesuatu yang tidak bijak menurut saya. Kalau kita lihat sendiri, Rasul Paulus pun ketika ia bertobat percaya kepada Yesus, ia tidak langsung mengajar ke sana kemari, tetapi ia mengambil waktu mengasingkan diri. Ia mungkin memikirkan ulang keputusan-keputusan yang akan diambil. Ia memikirkan ulang, bahkan ia mempelajari lebih jauh, benarkah keputusanku ini, atau siapakah Yesus itu, benarkah dia Mesias yang dijanjikan. Setelah sekian waktu lamanya, baru menurut waktu yang ditetapkan oleh Allah, Paulus mulai mengajar, Paulus mulai menjalankan panggilan Allah di dalam kehidupannya. Nah, karena itu pentingnya pemuritan di dalam gereja. Pemuritan yang harus terus-menerus dilakukan, bukan hanya kepada mereka yang sudah lama mengikuti Yesus, tetapi lebih-lebih kepada mereka yang baru percaya. Mereka harus diajar terus apa arti mengikuti Yesus. Mereka harus diajarkan siapa sih Yesus Kristus. Mereka harus diajarkan pokok-pokok iman Kristen, sehingga ketika ada tantangan, ketika ada pertanyaan, ketika ada tuduhan tentang iman Kristen, mereka bisa mempertanggungjawabkan imannya serta tetap teguh berdiri di tengah kesulitan dan aniaya sekalipun. Yang keempat yang saya sampaikan, lalu bagaimana sikap orang percaya terhadap mereka yang dulunya bukan Kristen, kemudian memutuskan untuk mengikut Kristus, tetapi kemudian kembali meninggalkan iman Kristen, atau mereka yang memang sudah Kristen sejak lahir, tetapi kemudian dalam perjalanan hidupnya mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan Yesus. Bagaimana sikap orang percaya? Kita diajar untuk tetap mengasihi, kita diajar untuk tidak membenci mereka, kita diajar tidak untuk mengancam mereka dengan hukuman-hukuman tertentu, dengan ancaman-ancaman tertentu, karena itu urusan mereka dengan Tuhan. Kita diajarkan prinsip-prinsip itu. Terserah kalau ada keyakinan lain, misalkan mengajarkan siapa yang mengganti agamanya maka ia harus dibunuh, itu urusan keyakinan lain.
Tetapi di dalam kekristenan kita diajar, kalau ada orang yang meninggalkan Kristus, kita tidak boleh membenci, mengancam. Justru kita harus mendoakan. Siapa tahu kasih karunia Allah turun atas kehidupannya. Itu sikap orang percaya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan terkait peristiwa kembali Islamnya Anania. Saya ingin memberikan wawasan kepada baik kita sebagai orang Kristen maupun kepada orang Islam untuk tidak euforia. Yang Muslim mungkin bersuka cita karena Anania telah kembali ke pangkuan Islam, atau mungkin yang Kristen merasa bersedih, jengkel. Tidak perlu, biasa saja. Fenomena orang yang berpindah keyakinan atau meninggalkan keyakinan tertentu itu sesuatu yang biasa. Itu bisa terjadi di agama manapun, termasuk di agama Islam. Misalkan kalau Anda baca ini di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Nah, Sirah Nabawiyah ini adalah kitab sejarah hidup Nabi Muhammad yang ditulis oleh sejarawan Islam sendiri. Di sini dikisahkan tentang sahabat Nabi yang bernama Ubaidillah bin Jahasi. Ubaidillah bin Jahasi ini dulu dalam perjalanan spiritualnya, ia mencari keyakinan atau agama yang benar itu apa sih? Nah, saya akan bacakan. Di dalam Sirah An-Nabawiyah ini dikatakan, fa'aqoma ala ma huwa alaihi minal iltibasi hatta aslam. Kemudian ia bangkitlah, maksudnya ia mulai berusaha, ia mulai mencari-cari keyakinan yang benar, si Ubaidillah bin Jahasi ini, sampai kemudian ia bertemu dengan Islam yang ia yakini sebagai sesuatu ajaran yang benar. Nah, kemudian ada satu peristiwa di dalam sejarah Islam pada waktu itu, dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad menghadapi tekanan dari sukunya sendiri, yakni suku Quraisy, sampai akhirnya Nabi Muhammad mengajak pengikutnya untuk hijrah ke sebuah negeri yang bernama Habsah atau Ethiopia saat ini. Nah, di negeri Kristen itu, di kerajaan Kristen itu, Nabi Muhammad dan umat Islam yang lain meminta perlindungan dari negeri yang Kristen dipimpin oleh seorang raja Kristen. Nah, dikisahkan di dalam kitab Sirah Nabawiyah ini perjalanan spiritual dari Ubaidillah bin Jahasi yang merupakan sahabat Nabi Muhammad. Saya akan bacakan di sini. Falamma khatimaha, setelah ia tiba di kerajaan Habsah itu, tinggal di sana, tiba-tiba terjadi sesuatu di dalam perjalanan spiritualnya. Dikatakan tanassoro, ia menjadi Kristen. Wa faraqal Islam, dan meninggalkan Islam, hatta halaka, sampai kematiannya. Kemudian dikatakan hunalika nasronian, sampai kematiannya ia tetap dalam keadaan Kristen. Ini adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Ubaidillah bin Jahasi yang dikisahkan di dalam kitab sejarah Nabi ini. Setelah ia hijrah ke Habsyah pada waktu itu, ia mungkin belajar lagi, ia mungkin mencari-cari kembali, dan ia mengambil keputusan untuk meninggalkan Islam, kemudian percaya kepada Kristus. Sampai akhir hayatnya ia tetap menjadi pengikut Kristus. Apa yang saya sampaikan? Artinya fenomena pindah keyakinan, meninggalkan satu keyakinan itu sesuatu yang biasa. Kita harus tetap menghormati pilihan seseorang, karena itu hak asasi setiap manusia. Karena itu bagaimana respon kita? Itulah tadi seperti yang sudah saya sampaikan, 5 poin. Yang pertama, jangan gampang kagetan, karena kitab suci sudah mengajarkan. Yang kedua, ujilah segala sesuatu. Jangan kemudian kita langsung menerima. Kita uji, waktu menguji, keadaan menguji. Yang ketiga, pentingnya pemuritan. Bagi setiap orang yang baru percaya kepada Kristus, ia harus dimuridkan, ia harus diajar. Yang keempat, bagaimana sikap orang percaya ketika kita tahu ada saudara seiman kita yang kemudian murtad, meninggalkan Kristus. Kita harus tetap mengasihi. Terserah urusan mereka dengan Tuhan, kenapa mereka meninggalkan Kristus. Tetapi bagian kita adalah mendoakan dan tetap mengasihi orang itu. Yang kelima, biasa saja menanggapi fenomena-fenomena perpindahan ini. Yang penting bagaimana kita menguji senantiasa diri kita tetap setia, teguh dalam iman kita, dan berjaga-jaga sampai kita mengakhiri pertandingan iman kita di dalam Kristus, setia sampai akhir. Kiranya penjelasan ini cukup bagi kita untuk memberikan sikap yang benar dalam meresponi peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Tuhan Yesus
memberkati.